dipersembahkan oleh Selamat malam, sesungguhnya ini sangat mengerikan, memilukan. 2 pekan terakhir ini kita mendapatkan kasus di Palembang, di Pariaman, bahkan di Labuan Batu. Semuanya menunjukkan anak-anak yang menjadi korban. Bahkan di Palembang, anak yang masih berusia 13 tahun dan ternyata pelakunya, tersangkanya juga merupakan anak-anak di bawah umur. Dibunuh, kemudian diperkosa. Ini betul-betul tragis. Sehingga malam hari ini catatan demokrasi, Maria, ya, kita bahas, kita ajak semua elemen dari sisi aspek psikologi, kemudian aspek hukum, kenapa ini bisa terjadi. Itu dia, salahkah teknologi atau kemudian pola asuh keluarga hingga lingkungan yang mencederai. Masa depan para pelaku yang cukup panjang juga tak bisa dianggap sebelah mata. Tapi bagaimana rasa keadilan bagi para keluarga korban? Kita bahas tuntas di catatan demokrasi malam hari ini. Sudah kami hadirkan sejumlah narasumber yang Andro sebutkan tadi. Kami pun juga melibatkan mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita nanti akan terlibat juga mahasiswa ikut diskusi bersama kami ya. Mengikuti juga kasusnya bagaimana? Tentu. Oke, nanti kami tunggu juga bagaimana kritisnya terkait dengan kasus ini. Langsung saja kami perkenalkan satu persatu. Narasumber kami sudah hadir. Ada Ibu Lita Gading, psikolog. Selamat malam, Lita. Silakan gunakan mikrofonnya, Bu. Dan juga ada psikolog anak, Ibu Eli Risman. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Ada Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Kita ingin dengar juga nanti suaranya seperti apa. Kami juga menghadirkan aktivis anak, Ibu Rustin Ilyas. Selamat malam. Psikolog forensik, Mas Reza Indragiri. Terima kasih Mas Reza sudah hadir. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum. Kami juga menghadirkan ada kakak dan juga ibu korban inisial AA yang ada di Palembang. Ini merupakan kakak sepupu dan juga ibu dari AA. Ada Ibu Winarti dan juga Kak Febri. Nanti kita libatkan melalui sambungan Zoom yang sudah ada di layar belakang. Tapi terlebih dahulu kita ke Mas Reza Indragiri. Mas Reza, sesungguhnya kami tak tega juga, Mas, mengangkat tema ini, mengajak pihak keluarga yang sedang mengalami kedukaan yang sangat mendalam. Tapi miris, korbannya anak di bawah umur, pelakunya juga anak di bawah umur, Mas. Khusus kasus yang ada di Palembang ini, Mas Reza. Sebetulnya saya pun berat hati untuk ikut bicara atau ikut cawe-cawe pada kasus-kasus semacam ini. Kenapa? Kalau menuruti isi hati, sejujurnya saya ingin para pelaku itu terlepas berapapun usianya, tetapi memandang kekejaman, kebrutalan, kekejian yang mereka lakukan, maka saya sungguh-sungguh berharap ada hukuman yang lebih berat yang diharapkan bisa memunculkan efek jera baik secara langsung maupun tidak langsung. Efek jera langsung dengan harapan mereka tidak mengulangi perbuatannya. Efek jera tidak langsung berharap anak-anak lain tidak meniru perbuatan jahat serupa. Tapi sayang beribu sayang, suara hati saya itu harus buru-buru saya koreksi, karena di depan saya ada yang namanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang SPPA ini sejak pasal pertama sudah buru-buru mengingatkan kita semua agar tidak memandang anak-anak yang melakukan perbuatan pidana dengan muatan dendam, amarah, sakit hati, kebencian dan sejenisnya. Tapi justru undang-undang buru-buru mengingatkan kita semua, mengingatkan saya bahwa anak-anak itu tetap harus dipandang sebagai insan yang punya masa depan. Sehingga keharusan bagi kita semua, kata undang-undang, adalah membantu mereka, membersamai mereka menuju masa depan yang lebih baik lagi, agar suatu saat mereka bisa menjelma sebagai orang dewasa yang lebih beradab dan bertanggung jawab. Alhasil, harus saya akui terjadi konflik batin dalam hati saya. Saya ingin memandang manusia-manusia cilik ini sebagai, tidak usahlah saya pakai kata-kata yang vulgar ya, sebagai orang yang akan terus-menerus mengganggu rasa aman kita, atau saya harus kembali ke undang-undang menyikapi mereka sekali lagi sebagai manusia-manusia yang harus saya dampingi ke masa depan mereka. Itu kan dilemanya kita semua, Mas. Betul, ya? Betul. Betul. Nah, hasil saya dalam sejumlah forum diskusi terkait dengan pidana yang dilakukan oleh anak, mengajak kita semua untuk jujur.
Kalau kita bersepakat bahwa hari-hari belakangan ini atau pada waktu-waktu belakangan ini, anak-anak yang ada di sekitar kita adalah anak-anak dengan potensi kekejaman yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Ayo kita buka undang-undang. Kita cari pasal mana yang harus kita revisi. Harus kita ubah mindset kita. Dari bagaimana mengembalikan mereka ke tengah masyarakat, atau sebaliknya membuang mereka sejauh-jauhnya dari masyarakat, dengan anggapan bahwa anak-anak dengan kekejian semacam ini yang mereka lakukan pada usia sebelia itu tidak akan mungkin bisa kita benahi lagi. Meskipun masa depan mereka masih panjang. Kalau mau fair, kita harus melakukan satu mekanisme yang diistilahkan sebagai penakaran resiko atau risk assessment. Itulah satu-satunya mekanisme yang akan secara terukur menjadi dasar bagi kita untuk meramal. Satu, potensi kebahayaan mereka akan seperti apa? Apakah akan naik, apakah akan turun, ataukah akan stagnan? Dan yang kedua, seberapa jauh kemungkinan anak-anak ini akan mengulangi perbuatan pidana mereka, menjadi residivis. Nah, kalau risk assessment atau penakaran resiko itu sudah kita lakukan, maka mudah-mudahan langkah kita akan lebih tepat semestinya terhadap mereka seperti apa. Kita berharap poin ini bisa diterima oleh pihak keluarga, tapi Mas Reza kita coba ke pihak keluarga terlebih dahulu, ke Ibu Winarti dan juga Kak Febri. Semoga berdua pacak saling bantu, bisa saling bantu satu sama lain untuk menerangkan, karena kami ingin sedikit kembali mundur seperti apa komunikasi terakhir antara anak ibu AA dengan pelaku. Kabarnya pelaku sempat mengajak AA untuk jalan bersama, kemudian ternyata ditipu, dijebak, sampai akhirnya dibawa ke TPU Kerikil di Palembang tersebut. Dari Ibu Winarti mungkin bisa menjelaskan? Atau dari Kak Febri juga ikut bisa membantu, Kak Febri? Dan sebelumnya kami turut berduka cita dengan kejadian yang menimpa keluarga Anda. Silakan Kak Febri. Iya Kak. Kak Febri sudah mendengar suara kami dari studio, Kak Febri? Bisa Kak, bisa. Baik, Kak Febri bisa diceritakan awalnya seperti apa sehingga adik Anda diajak oleh para pelaku ini dan ternyata dijebak, dibawa ke TPU Talang Kerikil di Palembang. Halo? Ya, Kak Febri mendengar suara kami dengan jelas, Kak? Putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Baik, izin kami ulangi kembali, Kak Febri. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana awal mulanya kemudian saudara Anda begitu ya bisa dijemput oleh temannya dan kemudian ditipu bahasanya, dibawa ke sebuah TPU hingga kemudian kejadian tersebut terjadi. Sempat mengetahui tidak hal ini? Nggak mengetahui, Bu. Saat posisi saya kan lagi tidur. Nah, posisi adik saya ini kan lagi main sama adiknya pagi-pagi itu kan. Nah, saya lagi pulang kerja subuhnya. Terus saya tidur, tiba-tiba ada adik saya, si Patrick ini. Bilang, "Kak, tolong Kak, ada ini ya, ada apa? Ada ayu bukan di kuburan itu," katanya. "Lihat dulu bukan, ayu bukan Kak." Dan saya lihat sama si ibu tadi, mau Bu Narati ini, kalau saya lihat, "Oh iya itu adik saya." Kayak gitu, sebelum saya gitu. Jadi Kak Febri, yang kami tangkap keluarga taunya ketika warga memberitahu bahwa kondisi AA sudah tertelungkup di TPU Talang Kerikil, Kak Febri ya? Iya Pak, iya Pak. Baik, saat komunikasi pelaku menjemput AA ini, Kak Febri tahu Kak? Nggak tahu, posisinya dia tuh pergi, nggak bilang itu. Biasanya kalau dia pergi pasti bilang dulu, misal pamit sama orang tua saya, kadang tuh pamit sama saya, kalau mau kemana-mana pasti pamit gitu kan. Nggak sempat dicari juga pada saat meninggalkan rumah, Kak Febri? Ya. Sempat dicari nggak pamit, Bu. Nggak pamit. Terakhir dia pas mau tinggal, bilang, "Kak, saya buang Kak, mau kan," katanya kan. Udah kasih, pas dia kasih, dia jelas sama adiknya si kecilin si Baim. Aku bilang, "Udah yuk, ini uang, aku jagain ibu kan, ibu saya kan lagi sakit kan. Nah, terus lihatin sampai nunggu ibu kau balik," aku bilang. "Kakak nak tidur," aku bilang kan. Tapi dari Kak Febri, dari Ibu Winarti sebenarnya mengenal para pelaku, karena kami dengar pelaku ini sempat datang ke yasinan korban, ke tahlilan. Nggak kenal Kak. Nggak kenal kami Kak.
Sama sekali Nggak dari kenal beberapa kami. orang itu? Nggak kenal, Tidak kenal. nggak kenal, Kak. Atau Ayu kalau almarhum korban ini nggak pernah bawa temannya ke rumah, soalnya nggak pernah bawa ke rumah. atau mungkin Ibu juga sempat mendengar cerita dari Ayu sendiri terkait dengan teman-teman Ayu ini melalui media sosial misalnya? Tidak pernah dia cerita. Tapi pada saat hadir ke sebuah tahlilan Ayu tersebut, sempat bertemu dengan Ibu maupun Kak Febri? Sempat berbincang tidak? Tidak. Nggak pernah, Tidak. nggak pernah. Baik, nggak berarti pernah. Ibu Winarti sama Kak Febri tidak tahu sama sekali muka-muka pelaku itu ya, Iya, wajah-wajah nggak. pelaku itu ya. Nggak Ibu tahu Winarti lah. ya. Iya, kalau tahu juga nggak mungkin saya akan diam kayak gitu kan. Pasti saya bertindak kan kasihkan sama kayak gitu kan. Baik, Ibu Winarti, Ya. ada 3 Bu, 3 dari 4 pelaku ini sedang dibawa ke semacam panti sosial di Indralaya, Ibu. Ibu sudah dengar kabar itu? Gimana Bu? Cak mana Bu respon keluarga Bu? Gimana respon keluarga Bu? Kecewa lah. Kecewa cak mana Bu? Ibu sambil jelas ke di sini Bu. Maksud Ibu kecewa ini karena apanya Bu? Ya kecewa karena jak mana lah kok bisa tidak dihukum. Kalau dari keluarga, maunya seperti apa Bu? Ya kalau harapan kami dari keluarga kalau bisa dihukum setimpal lah. Soalnya nyawa anak saya lah hilang. Baik. Kami dengar juga AA ini setiap hari juga membantu keuangan keluarga Ibu. Betul? Menjual balon sehabis pulang sekolah Ibu Winarti? Ya betul, karena dia punya cita-cita mau beli HP sendiri. Oke, hingga saat ini tapi ya Bu ya. Dari pihak keluarga, para korban ini Ibu, ada yang menghubungi Ibu tidak? Ya. Mengucapkan bela sungkawa atau Tidak. permintaan maaf misalnya? Tidak, ada, Kate. nggak ada. Satu pun dari keluarga para pelaku? Nggak ada, kata. nggak ada. Tapi Bu, Nggak ada. penjelasan pihak kepolisian, karena polisi kan menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan. Meskipun mereka anak-anak di bawah umur, Ibu Winarti. Ada penjelasan dari polisi ke pihak keluarga Bu? Ke keluarga korban? Ke Ibu dan juga Kak Febri? Ada, tapi istilahnya tadi 3, yang satunya di perdana, yang 3-nya itu direhab kayak gitu. Itu kami mulai sudah gimana kayak itu kan, rasa kecewa kayak gitu kan. Itu aja Kak. Rasa kecewanya itu mendalam ibarat satu yang kena kan 4 pelakunya, masa satu yang kena 3-nya nggak kena direhab kayak gitu. Kami kemarin lihat juga video, sebenarnya mohon maaf ini untuk mengulas kesedihan pihak keluarga, tapi ayah dari AA kemarin sempat bisa dikatakan Emosional ya? emosional, histeris di rumah itu Kak Febri. Kenapa itu Kak? Ya karena gimana ya, orangnya Ayu ini orangnya gimana, nggak banyak pula, orangnya rajin kayak gitu ya. Gimana nama adik sepupu kan nggak suka-suka bersih. Pokoknya orangnya nggak banyak aneh-aneh lah kayak gitu Kak. Mau keluar aja ngomong ini nggak tahu kenapa dia lagi kayak gitu, nggak ngomong kayak gitu kan. Itu yang saya histeris nggak dia kayak gitu dari lihat kejadian itu kan, nggak nyangka aja ini. Baik, Kak Febri, Ibu Winarti, di sini ada aktivis anak, ada psikolog. Kita boleh ke Ibu Rustin Ilyas jika ingin berinteraksi, bertanya langsung ke pihak keluarga boleh. Dari Ibu Rustin, Silakan, Ibu. bisa gunakan mic Ibu. Bapak, kami di sini pasti akan juga ikut berduka cita, dan saya sebagai salah satu aktivis anak dan kebetulan saya juga di Komnas Perlindungan Anak akan mengupayakan bahwa hukum itu harus ditegakkan. Sebab di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pun kalau anak itu membunuh, terdapat di sini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dia hukumannya bisa separuh dari orang dewasa dan paling lama 10 tahun. Jadi adalah, nggak cuma direhabilitasi aja. Ya Pak, sabar ya Pak, mudah-mudahan, insya Allah. Dari Ibu Eli. Silakan. Bu Winarti dan Mas Febri, terimalah salam duka cita yang dalam dari saya, sekeluarga dan mungkin teman-teman di sini atas berpulangnya dengan cara yang amat sangat menjadikan putri ibu dan adiknya Mas. Semoga Allah mengampunkan dosanya dan menerimanya di tempat yang paling baik. Semoga pelaku-pelaku ini akan mendapatkan hukuman yang setimpal.
dan juga mendapatkan pendidikan lebih baik untuk masa depan mereka, karena mereka masih amat sangat muda. Turut berduka ya Bu, sebagai ibu, bapak, dan Mas Febri. Tabah dalam ujian yang sangat menyakitkan ini. Mbak Lita, mungkin ada yang mau digali? Silahkan jika ingin bertanya. Selamat malam. Aduh, saya nih kalau menghadapi hal-hal seperti ini, saya ikut geram. Mudah-mudahan saya bisa bantu Bapak Ibu, karena saya juga sedang pegang 11 kasus yang sama. Dan belum direalisasikan sedikit pun oleh polisi. Jadi saya bersemangat untuk datang dan duduk di sini untuk menyuarakan dan membela orang-orang yang terintimidasi seperti ini. Tenang Pak, insya Allah saya ada di belakang Bapak. Ya. Turut berduka cita ya Pak ya, Ibu. Semangat terus. Rela dan ikhlas, mudah-mudahan apapun yang terjadi kita menegakkan kebenaran dan Bapak pasti bisa berhasil. Baik. Dengan sebenarnya yang lebih miris lagi nanti Mas Reza, Prof Gayus juga bisa interaksi sama keluarga. Ini berdasarkan fakta dari kepolisian, para pelaku ini kabarnya sudah merencanakan niat jahatnya memang untuk melakukan tindak asusila kepada AA, dan bahkan setelah melakukan ia bercerita ke temannya dan merasa bangga. Aku sudah ngelakuinnya. Gak kebayang kan, anak-anak bisa memiliki pola pikir, kontrol diri yang di luar nalar ya, Maria. Itu dia, apa yang kemudian melatar belakangi anak-anak dengan usia yang cukup dini, 13 tahun dan juga beberapa anak-anak juga masih di bawah umur, memiliki pikiran semacam ini. Nanti kita akan bahas kegiatan demokrasi usai jeda, sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Memang tidak pernah terfikirkan oleh kita ada anak dengan usia yang cukup dini kemudian memiliki perilaku yang begitu kejam, begitu sadis, bahkan bangga menceritakan kesadisannya kepada orang lain. Bu Eli Risman, apa yang kemudian bisa dijelaskan, menggambarkan alasan mereka bisa bertindak di luar nalar seperti ini, Bu Eli? Baik, makasih ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya muliakan. Pertama, saya ingin menyampaikan dalam waktu yang pendek ini, kita senegara sedang menghadapi bencana pengasuhan. Bencana pengasuhan ini terutama sekali kalau saya lihat dari kelakuan mereka dan dikaitkan dengan riset yang pernah kami lakukan. Anak-anak ini kelihatannya fatherless. Berayah dia ada, berayah dia tiada. Jadi ayah ini fungsinya ya luar biasa. Ya. Sebab mengapa ayah jadi begini? Karena kita terjebak dalam budaya lama bahwa yang mengasuh anak adalah ibu, ayah mencari nafkah. Ternyata ibu juga diserap dunia kerja. Kemudian ayah nggak ngerti ya fungsi-fungsinya dalam pengasuhan anak, bahwa dia tokoh identifikasi anaknya. Karena nggak sempat dia merupakan tokoh identifikasi, maka berjuta-juta orang di dunia maya siap menjadi identifikasi anak laki-laki. Ya, kemudian ayah mungkin tidak mempersiapkan balik. Ya, dan yang suka dilupakan orang, sumber rezeki bisa tidak halal. Ya, jadi banyak sekali aspek di mana ayah ya luput dari pengawasan. Itu membuat anak laki-laki kita luar biasa kenakalannya. Ya, yang paling penting kita lupa bahwa kita mengasuh anak di era digital. Kenapa sampai terjadi begitu rupa keganasan anak-anak pada usia 12 tahun? Karena ayah tidak menyiapkan dia untuk balik. Kelihatannya sepele. Ya, kenapa? Karena ayah jadi pencari nafkah. Jadi balik tercecer. Anak tidak tahu bahwa dia itu sebetulnya sudah jadi orang dewasa ketika mani keluar dari kemaluannya, ketika darah keluar dari kemaluan anak perempuannya. Jadi banyak sekali hal-hal yang tercecer dan ini menyebabkan bencana pengasuhan. Lalu dari tahun 2002 saya sudah meneriakkan tentang bencana ini. Gadget. 2006-2008 kami telah mendatangkan ahli dari Amerika yang mengatakan bahwa apabila anak terpapar pada pornografi, otak rusak pada bagian fungsi mulia otak di atas alis kanan mata, ya, kelakuan seperti binatang. Ya, jadi bagaimana caranya? Kalau kalian nih, terutama ada anak-anak ibu nih mahasiswa, nggak mungkin nggak lihat pornografi, ya nggak nak? Ya, catat coba dari umur berapa sayang?
Kalau anak-anak ini 12 tahun jadi pemerkosa, saya tidak bisa membayangkan usia berapa anak-anak itu sudah melihat ketelanjangan dari sini. Nah, biar gampang Mbak ya, waktunya pendek. Pornografi itu masuk lewat mata. Kemana perginya anak? Langsung ke pusat perasaan. Maka perasaan anak deg-degan, nafsu, bergejolak gitu ya. Terus dia enggak puas. Enggak puas, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi. Nah, apa yang terjadi? Dopamin dibuat di pusat perasaan di limbik sistem, ngalir ke depan. Merendam otak depan. Gitulah biar cari gampangnya nak ya. Merendam otak depanmu. Jadi kamu kehilangan apa sayang? Kehilangan kontrol. Itu anak kan kontrolnya nggak ada sama sekali si pembunuh. Ya kan? Kehilangan kontrol. Lalu karena ini terendam terus menerus karena pornografi itu menimbulkan melahirkan dopamin membuat kecanduan. Maka dia menyusut. Berapa persen penyusutannya? 4,4%. Bahagian ini buah hati ibu nih yang ada di sini dan anak-anakku dan orang tua yang ada di luar sana. Ini bahagian yang membedakan manusia dengan binatang. Jadi kelakuan mereka kayak binatang kan. Bayanginlah ya, dia kan itu dulu kan ya Mbak Mas Andre, Mbak, dia dianiaya dulu si AA ini, kemudian diperkosa, terus dibunuh, lalu di kalimat yang dinyatakan di dalam berita itu, ya mereka melakukan dengan gaya mereka masing-masing. Jadi apa yang mereka udah mengganggu udah disimpan di pusat perasaannya dan dirusak otak depannya ini, yang mereka suka mereka lakukan. Masing-masing anak punya gaya. Mereka umur 12 tahun. Dari umur berapa ibu bapaknya menyediakan ini pada anaknya? Ya. Nah, jadi kita melahirkan, merangsang tumbuhnya kebinatangan dalam jiwa anak-anak kita. Dan memang para pelaku ini kan sempat disampaikan juga sempat menonton film porno juga sebelumnya. Udah jelas, nggak bisa enggak Mbak. Ya, jadi hati-hati sekali. Sedangkan kita ini bagaimana ya? Saya mau bilang takut kalimatnya salah. Nggak peduli terhadap kerusakan otak di bagian fungsi mulia otak di atas alis kanan mata, ya menyusut sampai 4,4%. Ini penelitian ilmiah dibiayai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2017. Sekarang 2024, hitung aja nak udah berapa tahun. Kita dengar nggak ada sosialisasi tentang kerusakan otak karena pornografi? Kita dengar nggak ada himbauan bagi orang tua untuk membatasi handphone anaknya? Ada juga sekarang malah peraturan pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk membagi kontrasepsi ke sekolah. Nggak dibagi aja anak-anak udah membunuh. Jadi ini sebetulnya nggak ada cara lain ya, bahwa nanti mungkin Pak Gayus akan menjelaskan kalau mau menyinggung ke situ. Kita semuanya dalam bencana kerusakan otak. Jadi tadi saya mau simpulkan sedikit ya biar gampang. Begitu masuk jadi pornografi nak ke otakmu, memicu keluarnya dopamin pada pusat perasaan. Yang rusak pertama apa sayang? Kontrol. Terkontrol nggak mereka? Enggak. Konsekuensi, tidak tahu akan konsekuensi. Makanya mereka melakukan fungsi manusianya berganti menjadi binatang. Karena ini menyusut 4,4% di dalam menggunakan MRI. Jadi kontrol tuh nggak ada kontrol. Misalnya begini nih, kamu naik sepeda motor nak, ya kencengan, ya kamu mau balap, ya. Terus kamu nggak punya rem nak, remmu blong, rem kontrol diri ini karena penyusutan otak depan ini blong. Makanya lihat aja kerjain. Terus apa yang ada model yang ada di sininya disebut MPP nak, mental MMP, mental model porno. Jadi apa yang pornografi masuk di sini Mbak, dia menjadi model di sini. Maka waktu mereka melakukannya model itu muncrat, mereka melakukan model itu, maka disebutkan oleh wartawan ya, bahwa mereka setelah selesai dengan pertama ya masih dalam keadaan hidup tapi pingsan, udah mereka aniaya dulu baru mereka setubuhi. Habis itu dipindah tempatkan lalu mereka bunuh sehingga mereka masing-masing melakukan dengan gayanya sendiri. Bu Eli, maksud anak kami siapa ini? Apakah kerusakannya sebegitu fatal sehingga dia tidak punya lagi pola pikir yang
normal yang ini sudah batas kriminal, ini tindak kesalahan fatal? Tidak ada lagi. Karena kerusakan itu udah berarti berlangsungnya sejak lama. Makanya hati-hati banget ngasih ini kepada anak. Jadi kita akan bisa, saya tidak bermaksud buruk, naudzubillah min dalik, tapi dari riset kami tentang orang-orang tua ketika memberikan ini kepada anak-anaknya pada usia sangat dini, mereka tidak tahu mereka sedang, astagfirullahaladzim, saya minta ampun kepada Allah, saya minta maaf, kita sedang melahirkan generasi-generasi binatang. Itu contohnya. 12 tahun berarti dari umur berapa anak ini sudah mulai rusak otaknya. Sampai mereka membunuh, memuaskan nafsunya, terus melakukannya dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan pola-pola ya yang masuk di otak mereka ketika mereka menyaksikan ini. Tidak pernah disebutkan oleh para wartawan bagaimana ayahnya anak-anak ini. Karena kecanduan pornografi sangat berkorelasi erat dengan peran ayah. Korelasinya? Ayah itu kalau bicara pendek-pendek, ya ayah omongannya lebih didengar daripada emak-emak. Tapi ayahnya pencari nafkah, dia tidak berfungsi sebagai ayah. Ya, rumah wifi, TV berlangganan, handphone canggih di tangan, ayah tidak bicara. Apakah ayah menjadi tokoh identifikasi anaknya? Apakah ayah menceritakan tentang kerusakan otak ini? Apakah ayah mempersiapkan bagaimana anak balik? Yang laki-laki dan yang perempuan, apakah ayah menyuruh anaknya untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan seperti perintah Allah di dalam Al-Quran? Karena dia begitu mani dan darah keluar dari kemaluan anak laki dan perempuan kita, kita sebut dia sexually active. Ini merangsang, bukannya merangsang tadi, membuat pola-pola kepada anak kita. Jadi kalau misalnya kita lagi naik sepeda motor, ada orang lewat nih, kita ngapain? Kita rem kan, remnya blong. Kenapa? Karena dopamin ngalir kemari, menyusutkan otak ini, rem blong. Lalu pola-pola yang tadi dia, yang ketelanjangan segala macam dilakukan itu tadi, itu yang mereka lakukan. Dengan kata lain Bu Eli, harusnya bukan hanya semua kesalahan dipikul oleh pelaku, tapi juga orang tua harus bertanggung jawab. Pertama sekali kesalahannya adalah para orang tua. Acara kita ini saya harapkan menyadarkan kita bahwa satu, kendali di tangan ayah. Pulangkan ayah ke rumah, jadikan dia ayah, baru menjadi pencari nafkah. Ini anak-anak ibu yang laki-laki nih, ya enak siap jadi suami ya sayang. Bukan, soalnya kami keliru sebagai orang tua. Ya, kami tidak memperhatikan bahwa gizi itu ada 3. Gizi fisik, gizi jiwa, gizi spiritual. Ini jiwa dan spiritual ini kurang karena tujuan utama kita adalah keberhasilan akademis. Itu anak bukannya tidak, dia terpelajar pembunuh ini, tapi belum tentu terdidik. Bedakan apakah pengasuhan kita menghasilkan anak-anak yang terpelajar atau terdidik. Oke, ya. Mbak Lita, Anda kan mendampingi 11 kasus serupa, tadi Anda sebutkan ya, hingga saat ini juga masih berlangsung. Apakah betul juga tadi disampaikan oleh Bu Eli gitu, memang sebagian besar pasti faktornya adalah karena pola asuh keluarga? Saya bilang bahkan peran ayah di sana juga pengaruh cukup besar. Betul sekali, betul sekali. Karena dari yang 11 itu mereka anak-anak, memang anak-anak sekolahan, anak-anak yang butuh perhatian dari kedua orang tuanya, namun orang tuanya kan bekerja, semuanya bekerja. Nah, diabaikan, jadi terabaikan. Jadi dia mencari ladangnya sendiri atau mencari kenikmatannya sendiri berdasarkan apa yang dilihat dan dicerna di dalam diri dia. Salah satunya adalah gadget. Gadget itu adalah fungsi dari apa yang dia mainkan, apa yang dia aplikasikan dalam diri dia, itu semuanya terlihat dari gadget ini. Seperti contohnya, dia melihat porno, film porno dan sebagainya. Dia merasa bahwa hal itu biasa. Karenanya waktu saya interview itu, dia bilang, saya pernah lihat bapak saya melihat itu. Akhirnya meniru kan, gitu loh. Jadi turun. Kok bisa-bisanya kamu melihat itu? Iya, karena bapak saya dan masih usia dia 11 tahun masih tidur sama orang tuanya. Dia melihat kelakuan bapaknya sedang bersetubuh. Dan itu di sana ya
Ya secara tidak sadar kemudian itu mempengaruhi Speechless ya. psikologis anak gitu kan ya. Betul dong, itu udah pasti, udah pasti. Karena apa yang dilihat dan dicerna, dia pasti direkam. Dan bagaimanakah dia bisa mengaplikasikan? Kok saya ingin fantasi kan, muncul fantasi. Akhirnya dia aplikasikan dalam kehidupan nyata. Siapa orangnya? Ya orang-orang terdekat, yaitu teman-temannya. Seperti itu. Dan saya bilang, kenapa kok kamu bisa melakukan hal ini sebegitu mudahnya? Kamu tidak merasa bersalah. Saya begini aja, saya di sini aja, bapak saya belum datang. Wow. Begitu. Tapi sudah jelas orang-orangnya siapa. Dari ke-11 orang itu orang-orangnya siapa. Jadi satu orang bisa berdua kelakuannya. Ada satu orang lagi, ada yang 3 orang. Jadi mereka melakukannya itu berkelompok. Tidak sendiri. Karena kalau sendiri merasa kekuatannya tidak muncul. Mereka usia-usia yang 15 tahun ke bawah itu kan kayak peer group gitu ya. Dia berkelompok dan memang kesalahan dari faktor keluarga itu saya rasa memang perlu diadakan edukasi yang lebih mendalam. Tapi ya, Mbak Bu, ya. Ita, kenapa mereka bisa lepas kontrol? Apakah tidak ada saringan? Mereka kan di kurikulum SD, SMP kan harusnya mendapatkan pelajaran agama. Kok bisa amoral semuanya? Ini Kok dia bisa amoral? Ketidakberhasilan orang tua dalam menanamkan moral ya. Moralitas. Dia tidak membentuk karakter anak ini menjadi seorang yang kuat. Dia tidak bisa membentuk mental anak ini menjadi seorang yang bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Artinya dia tidak mendapatkan agama secara baik. Dia juga sex education pada saat dia masih kecil juga tidak. Kelekatan antara orang tua juga tidak. Dia tidak mendapatkan hal itu. Jadi semua itu kembali kepada keluarga. Apabila keluarga sudah memberikan satu asupan yang baik, saya rasa dimunculkan di mana saja di dalam dunia luar, dia akan bisa diterima dan dia bisa menyaring mana yang baik dan mana yang tidak. Seperti itu sih. Bu Rustin, apakah memang faktor satu-satu yang bisa disalahkan adalah memang keluarga di sini, pola asuh? Iya, gini deh, yang saya tangani juga di lapangan ya, kebanyakan mereka memang dari keluarga yang nggak mampu. Itu jujur aja. Dan bagaimana mereka nggak akan melihat orang tuanya berbuat, lawang rumahnya aja ukuran 6x3, ya mepet-mepet gitu, nggak ada pintunya, paling cuman korden tok gitu kan. Nah itulah yang harus ada. Kalau dulu ya di kampung-kampung tuh ada yang namanya rembuk desa. Kan ada namanya PKK, itu bisa loh ibu-ibu itu bantu melihat misalnya oh rumahnya kayak begini, ini mau dikasih gimana kalau ini bukan korden, pakai pintu dari triplek juga bisa misalnya kayak gitu ya. Hal-hal seperti inilah yang harus disosialisasikan. Kita nggak bisa menyalahkan orang yang nggak punya rumah, yang empet-empetan lah mbak, empoknya di situ, kakaknya di situ, jadilah mereka nontonlah ini gaya yang beda lagi kan gitu. Jadi banyak hal. Kemudian yang kedua lagi adalah saya nggak tahu ya, saya sering banget diundang ke gedung ini untuk bicara tentang hal-hal yang seperti ini. Kasus-kasus waktu itu ada 300 anak lah yang hamil di luar nikah dan minta dikawinkan dengan teman-temannya yang sebaya, yang akhirnya mereka harus keluar dari sekolah dan saya pertanyakan masa depannya gimana nih. Masa begitu keluar hamil nggak sekolah umpamanya seperti itu. Muncul kayak apalah dari Departemen Pendidikan dan itu harus kalau gitu bikinkan sekolah umpamanya. Ini salah satu contoh aja. Harus ada solusi. Kemudian juga kasusnya Nunung yang di Bengkulu atau di mana itu Mas? Jambi ya. Itu juga berpuluh tahun udah nggak ada juga. Diselesaikan dengan secara hukum kayak polisinya gimana? Enggak juga. Jadi ya istilahnya kalau sekarang tuh kita memang bicara tapi harus tetap dibicarakan. Nah kemudian juga yang namanya punten sayang. Kalau bicara tentang kebinatangan, saya nggak pernah melihat binatang itu jahat, binatang itu galak, yes, tapi dia itu memperkosa nggak pernah. Binatang itu kalau dia itu bersetubuh, berarti dia untuk reproduksi aja. Tapi ini bukan, kalau ini udah iblis kalau saya bilang nih, nggak bener nih. Tapi ini juga kesalahan kita. Banyaknya kasus-kasus yang dibiarkan sampai sekarang. Kita bicara di sini, udah kenceng banget nih ngomongnya.
Bahkan Tapi nanti tingkatannya juga makin-makin Bu, makin sadis, ya makin makin sadis itulah dan juga makanya makin marak karena yang terjadi. ditonton juga makin banyak. Baik secara ini maupun secara di kamar itu tadi di dalam ruangan mereka, dan itu tidak bisa kita salahkan. Yang miris lagi ini bukan mereka cari, bisa jadi yang berbau pornografi itu datang dengan sendirinya di gawai mereka. Iya. Media sosial Otomatis gitu. Makin banyak Mas gitu loh. Jadi ini hal-hal seperti ini ya. I have sorry to say, agama kita kemana ya Mbak ya? Gimana caranya mendidik ini? Nah ini yang harus ada jawaban dari guru-guru agama nanti ke depan. Harus berubah. Saya nggak mau lagi ngomong belakang karena percuma juga. Orang nggak diapa-apain juga sih. Jadi gimana nggak banyak contoh yang mereka, itu nggak apa-apa kok, itu nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa. Ya aja dia terus aja seperti itu. Tapi kalau ada efek jera yang ditunjukkan dan secara viral kemudian ditunjukkan ini loh, kalau kamu berbuat seperti ini ada efek jeranya. Ini nggak ada. Terus mau diapain? Terus kalau hanya dibilang untuk ini direhabilitasi, tidak cukup seperti itu. Saya memang dulu menolak untuk penjara anak ya. Tapi ada dong caranya untuk membuat anak ini jera. Betul ya Ibu Risman? Terima kasih ya Mbak. Mohon maaf saya tambahkan sedikit ya. Kita sekarang berada dalam era revolusi seks. Istilah daripada pebisnis pornografi, sexpectation. Jadi ekspektasi orang itu dibentuk di sekitar seks. Ya, bisnis pornografi yang menghasilkan keuntungan lebih besar dari penjualan senjata gelap. Luar biasa keuntungannya, ya. Oleh sebab itu gitu, mereka membuat nyusup. Jadi jangan ibu-ibu atau orang tua bilang, "Oh, anak saya cuma nonton program yang bagus kok." gitu. Benar-benar nggak ada unsur pornografinya, betul. Iklannya 1 detik saja kita melihat pornografi, mereka bisnis pornografi itu udah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jadi kita harus sadar banget kita di era sexpectation, ya. Targetnya anak-anak ini menjadi the future market of pornography business. Jadi apa yang mereka ingin ciptakan, mental model porno. Di otak anak-anak dan di otak generasi muda siapa saja yang menyukai pornografi tadi, yang kayak ayah-ayah dilihat sama anaknya di kamar lihat yang pornografi, itu yang mukul istrinya kemarin yang di Bogor. Tanjung Priok di Kabupaten Bogor ada juga. Iya, kabupaten itu yang dia pukul, dia ternyata otaknya udah rusak karena narkoba, rusak karena pornografi, double rusaknya. Jadi the future market ya menciptakan mental model porno supaya apa? Anak-anak menderita visual crack cocaine. Yaitu kokain, narkoba lewat mata. Kerusakannya persis narkoba pornografi itu. Kita begini ya Bapak Ibu sekalian. Pertama sekali saya berteriak tahun 2002. 2006 kami udah mendatangkan ahli dari Amerika. Ya, Ibu Agung Gumelar. Itu mengundang semua perwakilan kantor pemberdayaan perempuan. 2008 kita mendatangkan ahli yang lain, yaitu yang melakukan penelitian tentang kerusakan otak di Amerika. 2017 kita orang Indonesia dengan dana pemberdayaan perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, itu telah melakukan penelitian kita sendiri menggunakan MRI. Dengan sampel 30, 15 anak adiksi pornografi, 15 anak tidak adiksi pornografi. Kita mau lihat perbandingannya ke bagaimana. Lalu kita ambil lagi sampel dengan dana kami sendiri, 1000 orang. Kita punya datanya kalau dibutuhkan. Tapi kita menemukan bahwa gitu loh, memang yang ditargetkan anak-anak ini tadi yang mengalami adiksi pornografi. Jadi ada 15 anak laki dan perempuan adiksi pornografi, dari 15 anak laki dan perempuan usia 12-16 tahun. Ini termuda di dunia karena di tempat negara lain tidak boleh di bawah 18 ya. Itu yang tidak adiksi pornografi. Adiksi dan tidak adiksi pornografi. Bu Eli, kalau saat ini sudah terlanjur Bu, ini nasi sudah menjadi bubur. Iya. Otak anaknya sudah rusak. Apakah sistem peradilan anak ini bisa betul-betul membina dan mereka tidak kembali lagi melakukan tindakan yang amarah tersebut? Efek jera, Bu. Dari aspek hukum nanti kita akan gali. Berat sekali. Dijawabnya nanti boleh, Bu? Sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda. Kita boleh ke Prof. Gayus. Di satu sisi pihak keluarga meminta hukuman yang seberat-beratnya, tapi di Indonesia kita punya sistem peradilan anak, ada pembinaan, mereka dibawa ke panti sosial untuk direhabilitasi. Prof. Gayus. Terima kasih.
dan mungkin saya adalah narasumber yang berbeda dengan yang pakar-pakar sisi lain. Tapi saya akan mencoba untuk memberi pandangan baru ya, bahwa judul kita malam hari ini adalah mengapa anak-anak semakin sadis. Di Sukabumi seorang anak membunuh ibu kandungnya. Ini kesadisan yang konteks yang lain, tapi ini yang disebut di topik ini sadis. Di Surabaya juga sama, bahwa anak di bawah umur membunuh ibu kandungnya hanya tidak yang satu hanya karena diomelin, dimarahin, yang lain karena minta HP tidak dibelikan, tidak dipenuhi. Nah, ini masalah yang tidak bisa bagi saya hukum itu akan tampil untuk menyelesaikan. Karena apa? Konsep hukum itu kan willen and waiting, bahwa orang itu mempunyai keinginan dan tahu risikonya. Hukum yang apa menanti kejahatan dia lakukan. Itu konsep hukum untuk memastikan orang ini patut diapakan kalau dia salah, dihukum. Dan ini tidak ada di anak-anak. Dia belum mencapai satu tanggung jawab hukum, atau disebut dia belum punya kesadaran hukum. Terhadap sosok ini apa obatnya ke depan nanti kita untuk memperbaiki. Kita semua ingin menghukum seberat-beratnya karena perbuatan sadis tadi. Tapi kalau kita teliti lebih jauh, apakah kita sebagai masyarakat tidak ikut bertanggung jawab terkait dengan hal ini? Kita terkait. Kalau ada kejahatan yang makin tinggi, bukan berarti kejahatan itu timbul karena sesuatu yang tidak terkait orang banyak. Masyarakat itu ikut bertanggung jawab, negara ikut bertanggung jawab. Kalau saya boleh memilih satu saja, ya mungkin tidak tepat. Saya mengatakan kemiskinan. Yang salah dari sebuah kejadian ini bukan perbuatan sadisnya, ada yang kemiskinan, pengangguran. Sehingga banyak orang kecewa, marah sama keadaan. Dan solusinya ya tidak saling bisa mengontrol. Orang tua tidak aware kepada anaknya bagaimana masa ini terhadap alat-alat yang digunakan tadi. Tetapi begini, bagi saya tragedi ini adalah satu tragedi nasional. Ke depan tadi disebutkan akan mengkhawatirkan, iya, ini akan mengancam kerusakan, akan mengancam peradaban. Jadi bagi saya negara harus bertanggung jawab untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Anak ini tadi saya katakan dia belum ada knowingly, dia belum ada satu pengetahuan mengenai apa keinginan itu kalau dilakukan ya. Ada orang biasanya punya keinginan dan punya tindakan ya. Adanya satu will dan ada satu kemauan dan satu action yang dilakukan. Itu keseimbangannya untuk orang yang tahu. Jadi bagi saya kalau menghukum orang itu karena dia harus tahu, dia mesti sadar bahwa itu salah, baru bisa dihukum. Kalau orang tidak punya ingatan, orang yang kurang ingatan kan tidak bisa dihukum juga. Tapi bagaimana dengan efek jera itu tadi, Prof? Ya oleh karena itu efek jera menjadi tidak bisa diterapkan dengan tepat ya, karena kejeraan seperti apa dia tidak paham, dia tidak mengerti itu bahwa dia itu berbuat yang nanti ada ancaman hukuman yang sangat mengkhawatirkan. Negara mempunyai kebijakan baik melalui undang-undang bahwa anak-anak di bawah umur 12 sampai 18 itu dihukum setengah dari ancaman hukuman orang dewasa. Itu sepertinya solusi untuk diberi kesempatan orang ini diberi pelajaran, bukan penjaraan. Dia nggak tahu penjaraan itu, anak-anak muda itu. Nah tadi saya katakan itu, bagaimana ada beberapa tempat lebih dari 4 yang saya ikuti, membunuh ibu kandungnya, membunuh ayahnya. Ini kan suatu hal yang tidak rasional bagi orang normal. Ini sudah abnormal. Tetapi ini terjadi. Nah oleh karena itu bagi saya ya, negara bertanggung jawab atas keadaan perekonomian, pengangguran, kemiskinan. Saya yakin kalau peristiwa terjadi di kalangan orang kaya tidak terjadi. Jarang terjadi hal seperti ini di lingkungan ekonomi yang sudah baik. Ini semua di negara yang ekonominya rendah, yang tidak kuat ekonominya. Terjadi kejahatan seperti ini yang tidak normal. Kalau biasanya orang itu melakukan kejahatan ada motif. Dia membunuh untuk mengambil barang dari korbannya, biasanya.
ini tidak ditemukan. Barang apa yang diambil? Tidak ada satupun ada manfaat yang kita logis untuk kita bisa memahami. Ini tidak logis. Ya sekedar melakukan seksual. Itu kan sebenarnya tidak terjadi itu kalau dia berkecukupan untuk secara ekonomi ya, secara sosial. Jadi bagi saya memang ini tidak mudah. Tadi cuatan tadi sangat baik untuk dikaji. Kalau kita bicara handphone menjadi persoalan, itu baru satu bagian yang merusak. Tapi lebih banyak lagi itu banyak. Nah, dia mungkin tidak dicukupi dan ada sakit hati, ada dendam, ada kekecewaan si anak ini. Nah itu semua perlu dipelajari dengan baik. Tapi kalau semata ekonomi sepertinya menjadi bias juga ya Prof Gayus, karena mereka punya HP, jelas ada HP, ada kuota, mereka mengeluarkan uang secara rutin agar bisa mengkonsumsi itu melalui internet mungkin. Prof Gayus. Jadi kalau dia mempunyai kesempatan lain yang lebih baik, tentu dia tidak akan lari ke HP. Kalau dia ada kesempatan yang lain. Ada anak yang ingin punya kendaraan motor, tentu berbahaya. Tapi juga tentu ada keinginan yang terpenuhi. Jadi bagi saya juga ada sektor kekecewaan dalam hidup anak ini. Ada kekecewaan, ada kekurangan sesuatu yang tidak dipenuhi, yang tidak tercapai. Tadi itu hanya ingin beli HP saja atau ingin beli sepeda, membunuh orang tuanya, ibu kandungnya. Jadi ini semua bentuknya bukan karena perbuatan ini timbul karena dia bersalah dan harus dihukum, tapi ada kekecewaan yang tidak ditutupin, ada satu lubang yang tidak bisa diatasi. Mas Reza, tapi yang menarik tadi disampaikan adalah sistem peradilan anak kita mengatur hukuman bagi mereka setengah dari hukuman orang dewasa. Bagaimana kemudian ini bisa dianggap tidak dijadikan alibi oleh anak-anak yang memiliki tingkah laku dan juga perilaku yang bejat ini untuk bisa beralasan di balik usia anak gitu, Mas? Ini saya memakai gaya bahasa sarkastis ya. Begini, di awal tadi saya menyimak ekspektasi keluarga korban yang berharap sekali bahwa para pelaku, anak-anak itu dihukum seberat-beratnya. Seberat-beratnya saya tafsirkan bagaimana kemudian negara menjatuhkan hukuman yang memunculkan rasa sakit terhadap pelaku. Kalau kita simak komentar-komentar warganet terkait pemberitaan ini juga kurang lebih sama. Segendang sepenarian bagaimana pelaku dibikin sakit, dibikin menderita, sebagaimana penderitaan yang juga sudah mereka akibatkan terhadap korban. Tapi sekarang saya sarkastis. Kalau saya jadi penasihat hukum anak-anak pelaku itu, saya berterima kasih atas narasi yang disampaikan oleh Bu Eli. Saya berterima kasih atas simpati yang diberikan oleh Pak Gayus. Kenapa? Karena narasi-narasi yang mereka sampaikan justru memberikan dasar bagi kita untuk berpikir jangan jatuhkan hukuman berat terhadap anak-anak pelaku. Contoh, dari sudut pandang psikologi klinis dan psikologi perkembangan tadi Bu Eli sudah sangat dramatis meyakinkan kita betapa anak-anak ini mengalami kerusakan otak, korban pengasuhan yang keliru, dan seterusnya dan seterusnya. Tambahan lagi narasi dari Pak Gayus, ini keluarga korban kemiskinan, pengangguran, ada sakit hati. Sudah serta merta anak-anak yang awalnya kita sebut sebagai pelaku itu berkat narasi yang mereka sampaikan berdua bergeser seketika ke posisi sebagai korban. Narasi yang lain? Sebagai korban. Nah konsekuen, kalau kita mau konsekuen bahwa sekarang kita memandang anak-anak itu tidak lagi sebagai pelaku, melainkan sebagai korban yang sudah sedemikian rusak otaknya, maka konsekuen kita tidak menjatuhkan hukuman berat terhadap mereka. Justru kita kirim mereka ke balai-balai pengobatan. Justru kita kirim mereka ke orang tua mereka ke tempat-tempat pendidikan pengasuhan. Nah sekarang pertanyaannya, kita mau konsekuen seperti itu? Betulkah anak-anak yang sudah melakukan kekejian ini akan kemudian kita berikan hati? Tak kita memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Nah barangkali akal sehat mengatakan ya itulah langkah penanganan yang tepat. Tapi kalau secara subjektif kita coba selami perasaan keluarga korban dan juga kegelisahan warganet, barangkali kita akan menolak gagasan semacam itu. Karena sekali lagi tampaknya kekejaman yang sudah dilakukan oleh anak-anak itu hanya setimpal ketika kepada mereka kita jatuhkan hukuman yang sama kejamnya. Jadi konsekuensi setimpal versi Mas Reza itu yang seperti apa, Mas? Ini dia sejak awal saya katakan kompleksitas kita. Konflik batin saya ketika berbicara tentang kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Dan terus berulang. Sehingga mereka seolah-olah anak-anak ini terlindung oleh dua hal. Satu, terlindungi oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak yang memang sejak huruf pertama sudah memberikan sentuhan yang sangat humanis terhadap anak-anak pelaku pidana. Dan yang kedua, anak-anak itu terlindung oleh berbagai macam narasi atau sebutan-sebutan klinis sebagaimana disampaikan oleh Bu Eli Risman.
klinis dan undang-undang memberikan tameng kepada anak-anak itu. Wajar kalau kemudian tidak muncul efek jera. Anak-anak itu mungkin saja mengulangi perbuatannya, anak-anak lain akan meniru perbuatan jahat serupa. Karena sekali lagi seolah-olah terlindungi oleh undang-undang SPPA dan terlindungi oleh berbagai macam sebutan klinis yang disematkan oleh para kolega psikologi klinis kepada anak-anak itu. Menafsirkan hukuman berat setimpal untuk anak-anak ini seperti apa? Sesaat lagi Ibu dan Bapak ditanggapi, kita nanti minta tanggapan juga respon dari pihak keluarga. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Kita akan langsung libatkan Bapak Ibu, mahasiswa juga ingin bertanya karena mereka jelas kesal, mereka menumpahkan emosinya juga di media sosial. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Hukumannya seperti apa? Silakan Mbak, namanya siapa Mbak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan saya Lutfia Widiati Subagio dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Ibu Lita Gading. Pertanyaan saya, apa kira-kira hukuman yang ideal untuk para pelaku tindak asusila anak-anak di bawah umur? Sepengetahuan saya sudah ada hukuman berupa kebiri bagi para tindak asusila orang-orang dewasa. Apakah hukuman ini bisa juga dijatuhkan kepada anak di bawah umur atau ada usulan-usulan lain yang kira-kira bisa memberikan efek yang jera kepada anak-anak di bawah umur itu? Nah, terima kasih Mbak siapa? Lutfia. Oh, Mbak Lutfia. Yes, kebiri itu antara pro dan kontra ya Bang ya. Masih belum dieksekusi untuk dewasa dan apalagi anak-anak seperti itu. Nah, barusan kita nih lagi bicara tentang itu, bagaimana efek jera untuk si anak. Nah, secara saya yang megang 11 kasus itu gitu loh, saya juga nggak setuju dong gitu, karena saya pegang si korban dong ya. Mereka berkeliaran di mana-mana sedangkan kita melihat langsung orang-orang tersebut, si pelakunya, tapi dia berkeliaran gitu loh. Istilahnya tidak diciduk, tidak ditangkap dan sebagainya. Nah, apa yang menjadi efek jera? Menurut saya bilang tadi, oke tuh yang kita bicarakan dengan Bang Reza, setengah di penjara misalkan gitu, setengahnya lagi edukasi atau rehabilitasi gitu. Tapi kan tidak boleh, belum ada seperti itu. Nah, jadi hukum kita yang harus dibenahi gitu, itu aja sih. Saya gemes soalnya. Jadi gimana ya, masalahnya yang megang langsung nih, jadi harus seperti apa nih? Ya. Bu Eli silakan. Ya, terima kasih banyak ya. Nah, di sekitar tempat tinggalmu saja sayang, berapa banyak anak kecil enggak pegang HP? Enggak ada kayaknya. Jadi mau berapa banyak buah hati ibu nak, penjara harus disediakan buat anak-anak di bawah kamu atau seumuran kamu? Gak masuk akal. Jadi saya mau ulang sekali lagi ya Mbak Mas ya, bahwa bisnis pornografi itu bisnis terbesar, keuntungannya terbesar di dunia. Mereka membuat sex expectation, ekspektasi anak-anak itu adalah seks. Ya, lalu kemudian mereka menjadikan anak-anak the future market, pasar masa depan mereka. Kalian nak pasar masa depan bisnis pornografi untuk alasan dolar, rupiah. Ya, apa yang mereka inginkan dari kalian nak? Apa yang mereka inginkan dari anak-anak kita? Anak kita memiliki mental model porno. Jadi bukan pelajaran dan yang mulia-mulia lagi, enggak. Mental modelnya porno. Ya, kalian diharapkan menderita apa? Visual crack cocaine. Yaitu kokain lewat mata. Disebut juga erototoksin. Toksin erotis lewat mata. Yang membuat otak yang membedakan manusia dengan binatang menyusut 4,4%. Bu Eli. Itu orang Indonesia yang melakukan penelitian pertama di dunia. Oke, mohon maaf saya potong Bu Eli, tapi Anda termasuk yang sepakat tidak bahwa mereka, para pelaku anak dengan tindakan yang begitu kejam, sadis, iblis banget tadi disampaikan, mendapatkan hukuman pidana yang juga cukup berat? Nggak bisa, belum sampai umur. Kalau mau dicari sebabnya, pemerintah harus memikirkan bahwa yang dihukum itu adalah ayahnya. Ayahnya? Iya. Aturan hukum ayahnya kita menurut ya itu nggak ada. Nah nanti Pak Gayus nambahin. Oke. Ya. Saya mau ke Prof Gayus dulu. Suatu saat seorang hakim di sebuah kota di Medan ya, sangat populer nama hakim ini sehingga kemudian menjadi hakim agung.
Bapak almarhum Bismar Siregar. Pak Bismar ini suatu saat mengadili anak di bawah umur yang memperkosa wanita lain. Tetapi pada singkat persidangan itu yang dihukum adalah sebuah bioskop dimiliki seseorang dan pemilik bioskop itu dihukum. Karena dia memberi kesempatan kepada anak kecil ini dalam persidangan terungkap sering menonton film-film orang dewasa. Nah, ini artinya apa? Bahwa satu beban pidana itu tidak saja diberikan langsung kepada pelaku, bisa pada orang-orang yang mempengaruhi. Orang-orang menjadikan dia berbuat jahat. Dan ini dipraktekkan oleh Bapak Bismar Siregar almarhum, silakan dicari itu, di searching itu banyak sekali. Ini memang pada kemudiannya oleh beliau belum Mahkamah Agung ketika itu. Perkara ini dibawa ke Mahkamah Agung dan memang diperbaiki. Namun filosofi dari yang beliau putuskan adalah pengaruh kepada suatu perbuatan itu yang patut juga disikapi secara hukum. Kalau dalam konteks ini orang tua? Ini kalau saya menggunakan pemikiran Hakim Agung Bismar Siregar, ya tentu ikut bertanggung jawab. Karena pemilik bioskop juga dihukum oleh beliau. Memberikan handphone kepada anak dan lain-lain. Itu korelasinya seperti apa? Bisa tidak cuma itu, tapi berbanyak hal yang mungkin perlu didalami. Apa saja yang menyebabkan seorang anak ini menjadi sadis tanpa tujuan. Kalau sadis yang tujuan mungkin penjahat yang merampok itu punya tujuan. Ini kan tidak. Kalau konteksnya seperti ini, Prof, dia anak-anak sudah melakukan sekali tapi melakukan pengulangan pidana yang sama. Ya, berlandaskan umur, apakah tetap kita bina lagi? Sudah dua kali melakukan hal yang sama. Residif di bawah umur memang berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa itu ada motif. Ya. Menambahkan sedikit, Prof. Ya. Kalau situasinya residivisme, artinya anak mengulangi perbuatan pidana, ya. masih anak. Maka kemungkinan diversi gugur dengan sendirinya. Oke. Jadi sekali lagi anak-anak yang melakukan pengulangan perbuatan pidana mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus litigasi. Tidak ada diversi. Artinya proses hukum yang konvensional. Polisi, jaksa, hakim, sampai nanti pemasyarakatan itu bahu-membahu untuk mengurusi anak ini. Beda misalnya kalau ini bukan merupakan pengulangan. Kemungkinan diversi ada. Artinya penyelesaian kasus hukumnya lewat jalur non-hukum. Kontroversial. Tadi Mbak Lita Gading yang segera mengatakan jangan sampai di restoratif justice, kata beliau. Saya katakan begini. Saya menduga pernyataan saya ini tidak akan populer ya, sehingga mungkin akan mengundang caci maki. Tapi yang ingin saya katakan adalah hasil studi untuk membuka pemikiran kita bahwa boleh jadi untuk kasus-kasus berat sekalipun yang dilakukan oleh anak, boleh jadi restoratif justice jauh lebih unggul daripada litigasi. Kenapa? Satu, dari sisi efisiensi waktu dan anggaran, biaya restoratif justice itu lebih rendah daripada litigasi. Artinya kemungkinan dilakukan penghematan besar-besaran bagi negara. Itu manfaat bagi negara. Manfaat bagi pelaku apa? Anak-anak yang melakukan perbuatan pidana, kemudian masalahnya diselesaikan lewat restoratif justice, tingkat residivismenya lebih rendah daripada anak-anak yang diproses lewat litigasi. Udah dua manfaatnya. Manfaat yang ketiga. Bagi keluarga korban? Bagi korban. Kemungkinan korban mendapatkan ganti rugi itu lebih besar peluangnya ketika kesepakatan ganti rugi dicapai lewat restoratif justice. Mas Reza, nyawa sepertinya susah Mas untuk digantikan dengan uang, Mas Reza. Saya paham. Tidak ada berapa juta dolar pun tidak akan bisa menggantikan harga nyawa anak tercinta kita. Tetapi tadi ingin saya katakan, kalau kemudian kita tanda petik paksakan bahwa setiap kasus kita tempuh lewat litigasi, maka yang terjadi kemungkinan adalah collateral damage. Sudah rusak, semakin rusak. Sudah parah, semakin parah. Karena proses litigasi besar kemungkinan hanya tanda petik buka-buka aib dan balas-balas dendam. Tidak ada manfaat konkret bagi korban, bagi pelaku, dan juga bagi negara. Nah tadi saya katakan, kalau mengacu pada hasil studi tentang restoratif justice, justru manfaat yang multidimensi ini lebih besar di peluangnya untuk dicapai lewat restoratif justice. Itu artinya Mbak Lita Gading, sesedih apapun kita, semarah apapun kita, tetapi tampaknya perlu kita berikan ruang bagi akal sehat untuk mempertimbangkan penerapan restoratif justice secara hati-hati. Mas Reza, tapi bukankah tadi Anda yang menyuarakan memberikan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku anak? Itu sebabnya sekarang saya bergeser. Ketimbang kita terperangkap
pada polemik tentang hukum seberat-beratnya atau berikan pengobatan dengan berdasar pada pemikiran Bu Eli Risman, justru boleh jadi ada pemikiran ketiga, yaitu restoratif justice yang berdasarkan studi sungguh-sungguh memberikan manfaat ekstra bagi banyak pihak ketimbang litigasi. Apakah argumen Bapak Ibu di sini soal restoratif justice bisa diterima oleh pihak keluarga? Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Ibu Winarti sama Kak Febri masih mendengar kami? Ibu Winarti, Kak Febri. Masih, Pak. Tadi dari Mas Reza mengusulkan kalau seandainya ada pilihan restoratif justice atau menyelesaikan masalah antara ibu, antara Kak Febri dengan keluarga korban, mungkin ada ganti rugi, ada kesepakatan musyawarah tanpa harus dihukum pidana, gimana itu Kak Febri? Ya kami seundang-undangannya aja Pak, kami istilahnya nggak terima, ibarat kayak gitu kan. Ibu Winarti? Kalau Ibu menerima juga tidak Bu, kalau kemudian ini diselesaikan secara mediasi, musyawarah, tanpa jalur pidana? Baik, Kak Febri mungkin bisa bantu? Kak Febri mungkin bisa membantu, Kak? Ya kalau dari keluarga kami Bu, kayak gini Bu, kami soal beratnya nggak terima lah biasanya sehari-hari ayu kayak mana kan. Pokoknya seadil-adilnya lah. Dari hukum saya minta bantuan dari Bapak Ibu lah, ya di studio. Minta bantuannya lah, sehukum-hukumnya aja lah. Baik. Silakan Bu. Terima kasih. Sudah nyala, Bu Eli? Pertama saya sangat menerima dan paham apa yang kedua beliau sampaikan. Seandainya itu terjadi pada kita, kita menuntutnya sama ya Prof. Nah, tapi saya sangat menghargai ide cemerlang dari Mas Reza. Karena memang nampaknya pemerintah harus melakukan perubahan-perubahan dalam banyak hal karena zaman telah berganti. Ya, jadi nggak mungkin kita bahas sekarang, cuman sebagai penutup, saya tahu batas ini terakhir, saya mau himbau diri saya dan semua kita yang punya anak, para orang tua. Yuk didik anak-anak kita ya sesuai dengan zamannya. Siapkan anak kita bukan menjadi akademisi, sarjana. Siapkan mereka menjadi suami orang dan ayahnya orang. Siapkan mereka menjadi ibunya orang dan istrinya orang dan ibunya orang. Ya, bagi kita sebetulnya, saya minta maaf, Prof, teman-teman semuanya yang berbeda agama dengan saya, itu sebetulnya jelas benar perintah Allah ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Allah mengatakan tahan pandanganmu, jaga kemaluanmu. Riset menunjukkan apabila pandangan tidak ditahan, kemaluan tidak bisa dikendalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tapi siapa orang tua yang sekarang bersengaja menahan pandangan anaknya? Berhandphone anak orang, berhandphone anak kita. Kita bekerja sama berdua suami istri untuk merusak otak anak kandung sendiri. Selama ini kalau pemerintah atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan, Kesehatan tidak memperhatikan untuk melakukan pendidikan ulang terhadap orang tua. Ya, dan kita semua hanya mengutamakan anak kita untuk menjadi sarjana. Bagaimana mereka mengasuh cucu-cucu kita? Di tengah era digital begini, yang bisnis pornografi memang tadi udah kita jelaskan, menargetkan anak-anak kita dengan budaya sex expectation, seks yang di-expect. Ya, dan mengharapkan akhirnya ujungnya adalah anak kita menderita racun erotis, erototoksin. Marilah kita kembali untuk melihat ke diri kita masing-masing untuk tidak menunjuk kepada orang lain, karena pada saat saya menunjuk Mbak Lita, tangan saya ke Mbak Lita 1, 4 ke saya. Selamat berjuang ayah bunda. Ya. Mbak Lita silakan. Ya, saya sih dari pembicaraan hari ini, malam ini, gak adil rasanya kalau keluarga yang terus disalahkan. Ya, sebetulnya banyak sekali faktor-faktor yang membuat anak menjadi tanda kutip brutal dan sebagainya. Itu faktor lingkungan. Bagaimana faktor lingkungan itu mendera anak ini, mencengkram anak ini, bagaimana dia berkomunitasnya siapa, memilih siapa temannya. Itu yang menjadi
acuannya gitu loh. Kenapa si anak ini menjadi salah pergaulan? Nah itu sih, kalau menurut saya hanya sedikit itu saja. Karena kasihan ya semua keluarga, memang betul kembali kepada keluarga. Bagaimanapun juga keluarga adalah cikal bakal pembentukan karakter bagi si anak. Bagaimana si anak ini bisa muncul ke dalam dunia sosial, itu harus dikuatkan oleh keluarga, yaitu ayah dan bundanya. Gitu. Sekarang kalau ayah bundanya tidak sama sekali bertanggung jawab dalam tanda kutip mendidik moralitasnya secara baik dan benar, yaitu dari sisi agamanya, sex educationnya dan sebagainya, itu yang harus dipertanyakan. Jadi kembali lagi mengenai hukuman, saya setuju kalau bapaknya pun harus dilibatkan. Setuju nggak adik-adik? Bapaknya harus dihukum. Harus dihukum, betul. Harus dihukum karena bagaimanapun juga keluarga itu terdiri dari ayah dan ibu. Nah, jadi sebagai tulang punggung keluarga dan sebagai imam di dalam keluarga adalah ayah, maka ayah harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Setuju ya? Terima kasih. Ayah ke rumahnya. Jadikan ayah baru jadi pekerja. Oke, bagi saya kembali lagi kepada keluarga, ya memang bagaimanapun juga ayah adalah imam dan pemimpin keluarga, tapi lingkungan juga di situ tidak bisa dinafikan bahwa yang namanya RT itu rukun tetangga itu harus mulai cawe-cawe yang benar, mulai kepo, mulai melihat bahwa kalau anak, saya tuh pernah bilang gini ya, kalau misalnya di dalam satu RT itu foto anak-anak di RT itu ada di kantor itu. Sehingga siapapun yang tahu, oh ini anak dari RT kami, berarti itu anak kami. Itu yang harus dilibatkan. Lingkungan itu harus ada komunikasi yang baik dan benar, dan itu nggak boleh cuman sekali. Pertemuan RT yang namanya apa lagi dulu itu ya, kelompok pencapir, hidup-hidupkan lagi lah. Posyandu gitu. Kenapa? Ya PKK atau whatever apapun di situ. Karena itulah yang sebetulnya safety belt dari kita. Makin banyak kita bertetangga, kemudian kita ngobrol, dan juga satu, melatih anak-anak kita. Tanpa latihan nggak mungkin. Masalahnya Ibu, ada orang tua yang malah melindungi anaknya. Padahal kita sudah ngaduin, ini anak Ibu bandel, sudah mengarah ke aksi pornografi, bagian video porno. Orang tuanya ngelindungin, nggak percaya. Ya karena begini, karena tidak pernah ada sebuah pergaulan yang saya sebutkan tadi. Lah kalau pertama-tama misalnya satu kali ketemu terus dia bilang anak ibu salah, ya marah lah gitu loh. Tapi kalau ini RT ini sudah terbiasa dengan komunikasi, ayo kali ini kita bicara tentang anak, ayo besok kita bicara tentang apa, tentang masakan misalnya, itu dibiasakan lagi lah. Kan kita itu jiwa gotong royongnya tinggi sebetulnya ya. Tanpa itu kita nggak mungkin, kita itu bukan orang Jepang, bukan orang Cina, bukan, kita orang Indonesia dengan kultur Indonesia. Jadi saya pikir ya memang harusnya kita kembali kepada gaya kita. Dan anak-anak harus tetap dilatih dalam apapun, buang sampah. Harus dilatih, apapun juga harus dilatih. Jadi nggak bisa hanya dinasehatin aja. Terima kasih. Singkat, silakan Prof. Singkat Prof. Jadi hukum tetap harus ditegakkan. Yang salah harus dijatuhi hukuman yang sesuai, bukan yang seberat-beratnya, tapi yang setimpal dengan apa yang ukuran hukum yang digunakan. Tetapi asas hukum ada 3 elemen. Yang pertama kepastian hukum, kedua kemanfaatan. Manfaat apa saatnya kita hukum ringan? Manfaat apa saatnya kita hukum dengan berat? Kemudian baru keadilan, adil bagi semuanya, korban maupun pelaku. Terima kasih. Mas Reza, satu kalimat singkat, Mas, agar tidak terjerumus lagi, Mas. Mari kita taat berkosakata sesuai undang-undang. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ketika kita bicara pengasuhan, kata penghubung yang dipakai adalah dan, bukan atau. Itu artinya tanggung jawab pengasuhan, termasuk siapa gerangan yang harus dihukum ketika terjadi kegagalan pengasuhan, bukan ayah, melainkan ayah dan ibu. Clear sudah, jangan berbicara mana duluan, mana telur, mana ayam. Tapi ayah, ibu sama-sama bertanggung jawab. Kalau memang ingin dipenjara, dua-duanya masuk penjara. Terima kasih Bapak Ibu sudah di Persatuan Demokrasi. Sekali kami turut berduka Ibu Inarti dan juga Kak Febri. Terima kasih Bu Lita, terima kasih Bu Eli, Prof Gayus terima kasih, Bu Rustin terima kasih, Mas Reza juga terima kasih banyak sudah
mendiskusikan di catatan demokrasi malam hari ini. Saya Maria Sgafab. Dan saya Robin Merkuri. Terima kasih teman-teman mahasiswa dari UIN. Sampai jumpa, selamat malam. Dipersembahkan oleh